Diberikan suku banyak PX sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 1. Jika A dan B dipilih secara acak dari selang 0,3, berapa peluang suku banyak tersebut tidak punya akar? Oke, kita lihat. Yang ditanya adalah peluang. Apa sih peluang itu? Peluang dari suatu kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A yang mungkin per banyaknya semesta atau seluruh kejadian yang ada. Dari sini yang ditanya adalah peluang dari suku banyak tersebut tidak punya akar. Berarti ini adalah A-nya ketika suku banyak tidak punya akar. Nah, lalu di sini diambilnya dari mana? A dan B dipilih secara acak dari selang 0,3. Nah, ini adalah semestanya. Ini adalah NS-nya. Berarti kita bisa lihat, kalau misalkan dia berada di selang 0 sampai 3, kalau kita ilustrasikan bentuk ini, bentuknya adalah suatu bidang koordinat seperti ini. Nah, terus nih di mana nih? Di sini misalkan A, di sini B. Nah, jarak dari sini 0, di sini 3, di sini juga 3. Jadi daerahnya ada di sini. Karena A sama B itu suatu titik ya, berarti bisa dari 0 sampai 3. Nah, kemungkinannya banyak. Nah, di sini kan nggak bilang bahwa A sama B itu apa. Belum tentu bilangan bulat, berarti ada semua yang ada di dalam daerah sini. Kenapa? Karena berarti artinya pecahan juga termasuk. Jadi semua bilangan real yang ada di interval 0 sampai B. Ini adalah semesta. Nah, karena daerahnya merupakan luasan, berarti banyaknya kejadian S itu sama dengan luas. Kita sebut saja luas semesta atau LS. Ini adalah luas semestanya. Berarti kita bisa cari luas semesta sama dengan bentuk persegi panjang ya. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita sudah punya semestanya. Sekarang kita akan cari NA-nya, kejadian di mana suku banyak tersebut tidak punya akar. PX sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 1 tidak punya akar ketika, kapan coba? Nih, ketika diskriminannya itu kurang dari 0. Jadi kita cari D kurang dari 0. Jadi kita punya B kuadrat min 4A kurang dari 0. Oh, ternyata dia tidak punya akar ketika kondisi ini, kondisi B kuadrat min 4A kurang dari 0. Nah, bentuk pertidaksamaan seperti ini dapat kita gambarkan. Kalau kita lihat di sini, fungsinya adalah fungsi kuadrat. Nah, ini bentuknya fungsi kuadrat. Ini adalah bentuk dari fungsi kuadrat, sehingga dapat digambarkan. Nah, kita bentuk aja jadi berapa kuadrat. Jadi kita bentuk seperti fx gitu. Nah, ini bisa kita rubah, kita pindah. Ini kita punya min 4A kurang dari min B kuadrat. Jadi A lebih besar dari 1/4 B kuadrat. Jadilah fungsi kuadrat. Gini. Kalau misalkan kita gambarkan ini dalam bidang koordinat, Y itu sebagai A-nya. Nih. Y itu sebagai A. Dan B itu sebagai X. 1/4 B kuadrat. Nah, sekarang cara menggambarnya. Kita tahu ketika koefisien dari B-nya kan nggak ada. Ini posisinya pasti ketika A-nya 0 kan B-nya 0 di situ ya. A-nya 0, B-nya juga 0. Berarti posisi titiknya di sini. Ini kalau kita mau gambar ya. Saya pakai tabel aja. Ini A, ini B. Seret. Kalau A-nya 0, B-nya 0. Nah, posisinya di situ. Kalau B-nya 1, A-nya berapa? 1/4. Berarti dari 1 sama 1/4. Misalkan di sini. Nah, berarti kita tahu nih gambarnya pasti seperti ini. Nah, naik ke atas. Tuh, ini berarti kalau ke sini juga sama kan? Kalau negatif 1 juga sama kan ya. Negatif 1 di sini juga 1/4. Jadi bentuknya adalah parabola. Parabola itu bentuknya seperti ini. Melengkung, bentuk U shape. Nah, bentuknya U.
Dari sini kita lihat lebih dari. Daerahnya di mana sih? Kalau daerah pertidaksamaan ini kan berupa arsiran juga. Daerahnya di mana? Kita bisa melihat dari ini, menguji titik. Misalkan ambil saja titik di sini. Titik di sini adalah 1,0. Kita coba masukkan ke sini. Ketika B-nya sama dengan ya titik 1,0. Uji 1,0. Berarti kita punya X-nya 1 ya. Ini B, A ya koordinatnya ya. Berarti 1/4, A-nya 0 kan? Berarti 0 lebih besar dari 1/4. Betul atau salah? Ini kan salah kan? Berarti daerahnya ada di atas. Berarti kita arsir, daerahnya ada di sini. Nih, ini adalah daerah dari NA-nya. Tetapi A sama B-nya kan diambil dari mana? Diambil dari selang 0 sampai 3. Jadi kalau misalkan ini dan ini kita gabung, nah ini akan menjadi grafik yang baru. Kita gambar di sini. Kita buat di sini A-nya di Y ya. A di sini B, dari selang 3 sampai 3 kita buat daerahnya di sini berupa daerah persegi panjang 3 dan 3. Nah, ini kita cari dulu titik potongnya. Ini kan sama dengan 3 ya. Lewat mana ini ke atasnya? A lebih besar dari 1/4 B kuadrat. Kita buat garisnya adalah garis ini sama dengan garis A sama dengan 1/4 B kuadrat. Kalau B-nya sama dengan 3, berarti A sama dengan 9/4. 9/4. A-nya 3 berarti 9/4. Berarti posisinya 9/4 itu di mana? Lebih kecil ya dari 3 ya. Berarti gambarnya nanti seperti ini. Nah, kurang lebih pokoknya di bawah titik potong karena bukan 3,3 kan. Di gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita arsir, misalnya arsiran biru ini daerah semestanya. Nih, seperti ini. Nah, lalu kita akan lihat daerah dari yang ditanya. Daerah yang ditanya itu posisinya ada di sini. Nah, kita gambar di sini. Sret. Nih, di sini posisinya. Oke, set. Ketika B-nya 3 lah. Gambarnya kayak gitu, guys. Oke, berarti artinya dia lokasinya tidak punya akar. Berarti lebih besar. Berarti daerahnya bisa kita cari ya. Daerahnya kan kalau daerah arsiran di bawah kurva kita tahu apa? Konsep dari integral. Integral di bawah kurva. Nah, karena yang kita punya adalah integral di bawah kurva, kita cari saja dulu. Ini misalkan A, ini misalkan daerah B. Kita cari dulu luas B. Luas B itu sama dengan integral. Ini bentuknya adalah garis A sama dengan 1/4 B kuadrat. Berarti integral dari mana? Dari 0 sampai 3 1/4 B kuadrat dB. Kenapa kok dB ya? Karena variabelnya B. Ini kita integralkan jadinya 1/12 B pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3. Jadi kita punya B pangkat 3 berarti 27/12 atau sama dengan 9/4. Seperti ini luas B. Jadi kita dapat luas A. Luas A itu sama dengan 1 dikurangi 9, bukan 1. Luasnya, luas persegi. Luas semesta dikurangi luas B. Atau sama dengan 9 dikurangi 9/4. 9 dikurangi 9/4 ini kita samakan penyebutnya 36/9/4. Jadi sama dengan 27/4.
Nah, berarti kita punya peluang. Peluang kejadian A adalah luas A dibagi luas semesta. Berarti 27/4 dibagi 9 sama dengan dikali 1/9. Gini toh. Berarti sama dengan 3/4. Jadi jawabannya adalah yang B, 3/4.